channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang gimana sih strategi investasi supaya nggak banyak cut loss. Kita juga udah bahas ya tentang free float minimal 15%. Ya, dan di video yang terakhir kita juga udah bahas tentang satu saham yang harganya turun terus, tapi valuasinya jadinya murah dan dividennya jadinya gede, ya. Nah, di video kali ini ya kita bakalan bahas ada 3 saham yang menurut gua saham ini bagus, kinerjanya bagus, dan dia punya potensi pertumbuhan yang bagus untuk kedepannya. Dan menurut gua cocok untuk investasi jangka panjang, terutama buat kalian yang lagi cari saham-saham perusahaan yang potensi pertumbuhan bisnisnya bagus. Ya, jadi ini adalah 3 saham yang punya potensi pertumbuhan bisnis yang bagus untuk di masa depan nanti, gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nyari saham yang potensi growth-nya bagus atau growth stock ya, teman-teman bisa pertimbangin 3 saham ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe channel Todopedia supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/todopedia. Ya, di situ teman-teman bisa dapetin produk digital yang tentunya berguna buat kalian. Dan teman-teman juga bisa akses produk digital Todopedia itu lewat channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian tab store. Ya, dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat banyak extra benefit. Nah, untuk join teman-teman bisa langsung klik tombol gabung, tombol join di bagian bawah video. Nanti semua benefitnya, setelah kalian join, semua benefitnya itu teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia, di playlist konten khusus membership, playlist deep analysis, dan juga playlist artikel premium. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas ya teman-teman ya, 3 saham dengan kinerja yang bagus dan punya potensi pertumbuhan bisnis yang bagus untuk kedepannya, dan menurut gua cukup bagus untuk invest jangka panjang. Nah, kita masuk ke saham yang pertama. Saham yang pertama itu adalah saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Nah, saham BRIS ini menurut gue potensi pertumbuhannya, terutama untuk jangka panjang, ini akan cukup masif teman-teman. Dimana BRIS ini punya banyak katalis pertumbuhan. Ya, kita bakalan bahas ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, katalis pertumbuhannya itu adalah pertumbuhan dana tabungan dan deposito. Dimana dana tabungan dan deposito ini berpotensi tumbuh dari digital banking Beyond by BSI. Ya, dengan adanya perbankan digital Beyond by BSI itu akan mempermudah nasabah untuk bisa buka rekening tabungan dan deposito. Dan itu tentunya akan mendorong pertumbuhan dari dana tabungan dan deposito BRIS. Ya, nah selain itu juga dengan adanya bullion bank, ya, dengan adanya perbankan emas atau bullion bank, ya, terutama ada layanan tabungan emas, ini juga akan ngebantu BRIS untuk bisa menghimpun dana simpanan, yang mana dana simpanan ini nantinya dipakai untuk pembiayaan, gitu ya. Jadi bullion bank ini juga membantu mendorong pertumbuhan untuk dana simpanannya BRIS. Nah, selain itu juga BRIS ini juga punya tabungan haji ya teman-teman ya, dimana tabungan haji ini ya dia ini bertumbuh, dan tabungan haji ini adalah tabungan yang yield-nya itu kecil teman-teman. Yield-nya itu kecil, yang artinya ya tabungan haji ini akan meningkatkan casa rasio atau dana murah ya. Dan kalau dana murahnya semakin meningkat gitu ya, itu akan membantu BRIS untuk memperkecil cost of fund. Ya, cost of fund itu adalah biaya yang harus dibayar BRIS ke nasabah yang punya tabungan sama deposito di BRIS. Gitu ya. Nah, kalau misalnya cost of fund-nya bisa diperkecil, ya, ditambah juga tabungannya itu bisa bertumbuh, ya, artinya itu akan mendorong pertumbuhan BRIS, nggak cuma pertumbuhan tabungan, tapi itu juga akan ngebantu BRIS untuk semakin efisien dari segi beban. Gitu ya, yang mana artinya bukan cuman tabungannya bertumbuh, nantinya pembiayaan bertumbuh, tapi dengan cost of fund-nya diperkecil, itu juga ngebantu efisiensi, yang mana kalau dia semakin efisien, itu akan membantu pertumbuhan laba teman-teman ya. Jadi ini bagus teman-teman, tabungan haji ini ya, dengan dia bertumbuh, ini efeknya bagus banget untuk BRIS. Terus yang kedua ya, untuk sisi financing atau pembiayaan, ini juga berpotensi tumbuh teman-teman. Ya, dimana ya financing ini ya akan tumbuh dari pertumbuhan dana tabungan dan deposito gitu ya. Kalau dana tabungan dan depositonya bertumbuh, ya penyaluran pembiayaan itu juga akan bertumbuh. Nah, selain itu layanan gadai emas ya atau gold pounding ini bisa membantu pertumbuhan financingnya BRIS atau pembiayaannya BRIS, yang mana nantinya pendapatan dari pembiayaan itu bisa bertumbuh. Gitu ya. Dan tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, terutama pertumbuhan ekonomi syariah, itu akan mendorong pertumbuhan financingnya BRIS secara natural gitu ya. Jadi seiring dengan ekonomi bertumbuh
gitu ya. Seiring dengan ekonomi bertumbuh, BRIS ini juga akan dapat benefitnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga akan mendorong pertumbuhan bisnis dari BRIS, gitu ya. Nah, terus potensi yang ketiga itu potensi growth dari segi fee based income atau pendapatan fee. Ya, yang mana pendapatan fee ini juga berpotensi tumbuh dari bullion bank, ya, di mana bullion bank ini kan perbankan emas dan di dalamnya kan ada layanan jual beli emas. Ya, kalau layanan jual beli emasnya itu bertumbuh, ya, dan memang faktanya itu bertumbuh, itu akan menumbuhkan fee based income. Ya, jadi pendapatan fee-nya akan bertumbuh seiring dengan layanan jual beli emas ini bertumbuh. Ya, artinya di dalamnya akan semakin banyak transaksi. Semakin banyak transaksi, itu bisa dikonversi dengan semakin besar fee based income. Gitu ya. Terus juga pengembangan digital banking Beyond by BSI itu juga bisa mendorong teman-teman pertumbuhan transaksi. Ya, jadi seiring dengan Beyond by BSI ini dia dikembangin, transaksinya makin rame, semakin banyak nasabahnya yang ada di dalam gitu ya, transaksinya makin banyak, itu juga akan jadi pendorong pertumbuhan fee based income. Dan juga tentunya BRIS ini nggak cuman punya Beyond by BSI, tapi dia juga punya channel digital lain ya. Contohnya kayak mesin EDC dan juga Kris, yang mana itu juga akan membantu pertumbuhan fee based income. Nah, selain dari tiga ini ya, potensi growth lainnya itu juga datang dari dividen payout rasionya yang kecil ya teman-teman ya. Jadi BRIS ini dia bagi dividennya itu kecil banget. Ya, dividen payout rasionya itu cuma 15% dari laba. Artinya ya, labanya BRIS ini mayoritas dipakai untuk diputerin lagi ke modalnya untuk investasi untuk pertumbuhan bisnis. Ya, terutama untuk investasi ngembangin digital banking. Ya, jadi dengan dia masih nyisihin labanya itu mayoritas untuk investasi, untuk pertumbuhan bisnis, ya artinya BRIS ini ke depannya masih punya potensi pertumbuhan yang gede. Ya, dan juga BRIS ini dia mampu menjaga kualitas aset teman-teman, ya, dimana untuk non-performing financing atau NPF atau pembiayaan macet, ya, itu dia kecil teman-teman, cuman 1,8% dan trennya itu juga mengecil. Jadi semakin lama semakin kecil, dari tahun ke tahun itu semakin kecil. Nah, ini juga bagus ya, artinya dia bisa menjaga supaya kualitas asetnya itu makin bagus, dan itu bisa ngebuat pertumbuhan labanya dan efisiensi pengeluarannya BRIS itu bisa dijaga supaya tetap bagus. Karena kalau misalnya non-performing financing itu semakin kecil, artinya kan BRIS ini dia bisa nyisihin pencadangan itu lebih kecil untuk kedepannya. Gitu ya, jadi dia bisa lebih efisien dari segi beban pencadangan yang harus dikeluarin gitu ya, dan itu tentunya akan membantu pertumbuhan laba ya. Jadi ini potensi growth dari BRIS teman-teman. Menurut gue BRIS ini punya potensi growth yang masif, terutama untuk jangka panjang. Jadi teman-teman yang lagi cari saham yang bisnisnya itu bisa bertumbuh kencang dalam jangka panjang ya, BRIS ini salah satu opsi buat kalian. Nah, harga wajarnya BRIS kalau kita hitung dengan metode discounted dividend model, ya, dimana di sini gue memproyeksikan kalau BRIS ini pertumbuhan labanya akan tumbuh 12% per tahun untuk kedepannya, ya, untuk setidaknya 5 tahun ke depan. Ya, gue memproyeksikan kalau untuk PER-nya BRIS, PI-nya BRIS itu di tahun terakhir nanti ketika kita mau jual sahamnya, itu ada di kisaran 18 kali, yang mana 18 kali ini adalah rata-rata PI-nya BRIS dari beberapa tahun terakhir, ya, di sekitaran 17-18 kali, gitu ya. Terus untuk dividen payout rasionya, gue samain dengan yang di masa lalu, yaitu 15%, dan gue pengen dapat return investasi 16% dari saham BRIS, 16% per tahun. Ya, di sini gue dapat harga wajarnya saham BRIS itu ada di kisaran 2.580. Jadi harga wajarnya BRIS itu ada di 2.500-an sampai 2.600-an. Gitu ya, jadi di harga sekarang nih, BRIS ada di 2.380, menurut gue BRIS ini lagi under value dari harga wajarnya, dan BRIS ini bisa jadi salah satu saham yang cukup bagus untuk investasi jangka panjang dengan strategi growth investing. Oke, next kita masuk ke saham yang berikutnya. Saham yang berikutnya itu adalah saham CBDK atau Bangun Kosambi Sukses. Nah, ini adalah Central Business District di PIK 2 ya teman-teman ya. Dan CBDK ini adalah anak usahanya Pani. Ya, nah CBDK ini menurut gue juga punya potensi growth yang bagus banget untuk kedepannya, terutama untuk jangka panjang. Ada beberapa katalis teman-teman ya. Potensi pertumbuhan yang pertama itu adalah pengembangan Nusantara International Convention and Exhibition, ya, atau disingkat NICE, ya, NICE PIK 2. Nah, NICE PIK 2 ini menurut gue akan jadi sumber cash flow utama untuk CBDK, ya, dimana NICE ini, ya, ini akan jadi penghasil recurring income dari pendapatan sewa.
gitu ya. Jadi NICE ini akan jadi sumber cash flow rutin utama untuk CBDK. Dan CBDK sendiri ini baru aja nyuntik modal ke anak usahanya, yaitu PT Industri Pameran Nusantara atau IPN, yang mana IPN ini adalah owner dari NICE ya. Itu suntik modal dipakai untuk pengembangan bisnis NICE untuk kedepannya gitu ya. Jadi NICE ini dia jadi sumber cash flow untuk CBDK untuk kedepannya ya, dan NICE ini sendiri juga masih dikembangin terus, yang mana ya harapannya itu bisa memberikan pendapatan yang semakin bertumbuh untuk CBDK untuk kedepannya ya. Kalau cash flow-nya bisa bertumbuh terus, terutama dari NICE, itu akan semakin memudahkan CBDK untuk dia investasi untuk pengembangan bisnis ya. Jadi kalau NICE ini pertumbuhannya bagus, ini akan jadi sumber cash flow yang akan semakin lama semakin besar buat CBDK. Dan bukan cuma itu aja, kalau NICE ini pertumbuhannya bagus ya, itu akan menimbulkan efek domino teman-teman, dimana pendapatan untuk properti lain ya itu bisa meningkat karena permintaan untuk properti lain, contohnya kayak hotel, office, perumahan, residensial, itu akan meningkat gitu ya. Jadi kalau NICE ini pertumbuhannya bagus ya, dan semakin banyak event-event di NICE ini ya, itu akan menimbulkan efek domino ya. Itu akan ngebuat permintaan untuk properti lain, contohnya kayak hotel, perkantoran, perumahan, itu akan meningkat gitu ya. Jadi ada efek dominonya. Nah, nggak cuma dari NICE doang, tapi CBDK ini juga punya potensi growth dari land banknya yang masih besar teman-teman, 744 hektar, yang artinya masih ada cadangan lahan yang besar untuk nantinya dipakai untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Jadi kalau misalnya CBDK mau ada proyek pengembangan lagi ya, dengan land banknya masih besar ya, artinya dia masih bisa ngembangin proyek yang besar untuk kedepannya, dan itu tentunya bisa mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang ya. Masih ada potensi proyek pengembangan yang bisa dilakukan sama CBDK dengan land banknya yang besar. Terus juga CBDK ini aksesibilitasnya itu makin bagus dengan adanya tol Kataraja. Nah, kalau aksesibilitasnya itu semakin bagus, semakin ditingkatin, ya itu berpotensi mendorong permintaan properti di kawasan CBDK. Apalagi kalau misalnya tol Kataraja ini kan dia akan kasih akses dari CBDK, dari kawasannya CBDK ke Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Nah, dengan aksesibilitasnya masih bagus, ditambah dia cukup dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, ya, itu akan mendorong dong permintaan properti. Orang akan semakin minat untuk punya properti di kawasan CBDK. Ya, misalnya dia mau bikin event, ya, misalnya banyak orang mau bikin event, ya, dekat sama bandara gitu kan, ya udah mereka sewa NICE aja, kan dekat sama bandara, gitu ya. Jadi transportasinya nggak jauh, bisa menghemat waktu, bisa menghemat uang, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin event, ya, bisa sewa di NICE, ya. Nah, dari situ, dari NICE juga, selain dari NICE ya, hotel, office, sama perumahan juga permintaannya akan meningkat karena kan aksesibilitasnya semakin bagus, gitu ya. Dan itu tentunya bisa menumbuhkan pendapatan CBDK, ya. Nah, selain itu potensi growth lainnya ya untuk CBDK itu adalah CBDK ini dia punya posisi cash yang besar, dan cash flow-nya CBDK ini juga cukup bagus, ya. Jadi cash sama cash flow-nya CBDK ini kondisinya bagus. Ya, cash-nya besar, cash flow-nya juga rutin positif. Ini menurut gua akan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang dan juga mendukung aksi korporasi kalau misalnya manajemen CBDK sewaktu-waktu mau ngelakuin aksi korporasi. Misalnya dividennya mau diperbesar, atau dia mau ngelakuin buyback, atau dia mau akuisisi, atau dia mau kayak tadi suntik modal gitu ya. Dengan cash-nya besar, cash flow-nya positif, itu sangat-sangat mendukung pertumbuhan bisnis dan aksi korporasi. Ya. Nah, CBDK ini ya, harga wajarnya CBDK kalau kita hitung dengan metode discounted cash flow, ya, kita hitung dengan metode discounted cash flow dengan proyeksi pertumbuhan itu sekitaran 15% per tahun untuk kedepannya, ya, gue cukup pede CBDK ini potensi growth-nya cukup bagus, jadi gue berani proyeksi 15% per tahun pertumbuhan untuk kedepannya, ya, bisa aja lebih teman-teman ya, bisa aja lebih, ya, dimana pertumbuhannya dari beberapa tahun terakhir itu benar-benar masif banget untuk CBDK ini, ya. Tapi gue pakai proyeksi 15% per tahun aja, ya. Terus untuk proyeksi final year price to free cash flow itu gue pakai proyeksi sekitaran 20 kali, ya, yang mana 20 kali ini adalah valuasi yang menurut gue memang premium, tapi ya valuasi premium 20 kali price to free cash flow menurut gue itu wajar untuk CBDK, yang mana CBDK ini potensi pertumbuhannya gede, ya.
Dan untuk potensi return investasi yang gue mau dari CBDK itu gue mau potensi return itu 18% per tahun. Ya. Nah, dengan estimasi seperti ini ya, dan kita pakai data free cash flow yang terbaru ya, ini kita dapat harga wajarnya CBDK itu ada di 7.360 teman-teman. Di sekitaran 7.360. Ya, jadi CBDK di harga sekarang nih di 5.900 ini menurut gua masih di bawah harga wajarnya, dan kedepannya CBDK punya potensi growth yang kenceng. Next kita masuk ke saham yang ketiga. Saham yang terakhir itu adalah saham Pewon atau Pakuwon Jati. Nah, saham Pewon ini menurut gue juga saham perusahaan yang potensi pertumbuhan bisnisnya ini menurut gue cukup bagus di masa depan nanti, terutama untuk jangka panjang. Ya, potensi pertumbuhan untuk Pewon ini ada beberapa teman-teman ya. Yang pertama itu adalah proyek pengembangan super blok di mana-mana, yang mana ini akan jadi sumber pertumbuhan pendapatan utama. Ya, dengan Pewon ini dia masih cukup banyak proyek pengembangan super blok di berbagai kota. Ya, ini menurut gua akan jadi sumber pertumbuhan jangka panjang untuk Pewon. Ya, dia ada proyek pembangunan dan pengembangan mall Pakuwon di kota kayak Bekasi, Batam, Semarang. Dia juga mau ngebangun super blok di IKN. Ya, Pewon ini juga punya proyek extension untuk mall kota Kasablanka sama Gandaria City, yang mana itu tentunya akan mendorong pertumbuhan untuk sewa space di mall, dan itu akan mendorong pertumbuhan recurring income. Ya, nah selain itu Pewon ini juga punya proyek pengembangan township di Surabaya Barat dan Surabaya Timur, yang mana proyek pengembangan township ini juga berpotensi untuk numbuhin pendapatan recurring income. Tapi nggak cuma itu aja, ini juga berpotensi untuk numbuhin pendapatan untuk properti residensial gitu ya. Jadi Pewon ini masih investasi untuk ngembangin bisnis, diantaranya dia ngembangin super blok. Ya, ada proyek pembangunan, ada proyek extension, dia juga ngembangin township, ya. Itu kedepannya menurut gua akan jadi sumber pertumbuhan yang bagus untuk Pewon, di mana recurring income-nya bisa naik dan pendapatan untuk properti residensial itu juga bisa naik. Nah, selain itu Pewon sendiri juga dia punya land bank yang masih gede, teman-teman. Ya, land bank-nya itu gede, teman-teman, 527 hektar. Ya, jadi dengan land bank-nya ini masih cukup besar, artinya masih ada cadangan lahan yang besar untuk kedepannya mendukung proyek-proyek pengembangan, dan itu akan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjangnya Pewon. Gitu ya. Jadi dengan masih ada cadangan lahan, artinya masih ada potensi pertumbuhan jangka panjang untuk Pewon. Ya, artinya Pewon ini kedepannya masih akan cukup banyak proyek pengembangan. Gitu ya. Nah, selain itu Pewon ini juga kondisi balance sheet-nya sama cash flow-nya ini juga sehat, teman-teman. Dimana cash-nya itu jumbo, ya, sekitar 7 triliun ada di cash-nya dia per kuartal 3 tahun 2025. Dan cash flow-nya itu juga rutin, teman-teman ya, dari pendapatan recurring income-nya dia. Gitu ya. Jadi cash-nya jumbo, cash flow-nya juga jalan terus, teman-teman. Ya, operating cash flow-nya sama free cash flow-nya itu rutin positif. Ya, ditambah cash-nya juga jumbo. Nah, itu bisa mendukung ke depannya Pewon ini terus-menerus investasi untuk pertumbuhan bisnis, dan tentunya juga bisa mendukung Pewon untuk ke depannya ngelakuin aksi korporasi. Gitu ya. Jadi dengan posisi cash-nya yang jumbo banget dan cash flow-nya juga rutin positif, operating cash flow-nya positif, free cash flow-nya rutin positif, dan itu didapat dari pendapatan recurring income dari pendapatan sewa, ya, itu bisa mendukung investasi untuk pertumbuhan bisnis ke depannya, mendukung pengembangan proyek, dan juga itu bisa mendukung Pakuwon Jati atau Pewon itu bisa ngelakuin aksi korporasi yang bisa menguntungkan investornya, teman-teman. Makanya gue ngeliat potensi Pewon ini sebenarnya cukup besar untuk jangka panjang, terutama kalau dibeli di harga yang sekarang. Nah, saham Pewon ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, ya, di sini gue pakai proyeksi pertumbuhan ke depannya itu 5% per tahun, ya, yang mana ini adalah asumsi yang konservatif. Menurut gue, growth-nya Pewon ini harusnya bisa lebih dari 5% per tahun, tapi gue pakai asumsi yang konservatif aja, ya, untuk supaya gue bisa siap kalau ternyata Pewon ini ngalami perlambatan pertumbuhan, gitu ya. Jadi gue pakai asumsi yang konservatif. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun terakhir nanti atau final year price to free cash flow itu gue pakai proyeksi 9 kali. Ya, jadi di sini gue juga pakai estimasi yang nggak mau terlalu gede, gue mau lebih konservatif. Dan untuk desired annual return atau return yang gue mau dari saham Pewon, ya, return yang gue harapkan itu adalah 18% per tahun dari saham Pewon. Nah, dengan estimasi seperti ini dan kita gunakan free cash flow-nya Pewon yang terbaru,
Ya, di sini kita dapat harga wajar Pewon itu ada di 414. Yang artinya saham Pewon di harga 358 ini masih cukup under value. Dan gue ngeliat dengan dia masih ngembangin super block, dia juga masih punya land bank, ya, dan dia juga posisi cash sama cash flow-nya juga bagus gitu ya. Menurut gue Pewon ini punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang bagus. Oke teman-teman, so 3 saham ini adalah saham-saham yang kinerjanya bagus dan potensi pertumbuhan bisnisnya ini bagus banget untuk kedepannya. Dan menurut gua ini 3 saham ini bisa jadi opsi untuk teman-teman investasi jangka panjang. Nah menurut kalian gimana nih untuk 3 saham ini? Ya bagus atau enggak nih? Kalau misalnya kalian punya opini lain soal 3 saham ini, kalian punya pandangan lain, ya mungkin berlawanan sama gua, nggak apa-apa, teman-teman bisa share di kolom komentar, siapa tahu kalian punya pandangan lain yang juga bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan teman-teman bisa scan QR di bawah ini ya untuk kasih support ke Todopedia supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli 3 saham ini, tapi ini analisa gua, ini opini gua. Jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Kalian yang pencet buy, kalian yang pencet sell, tanggung jawab di tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.